Halo semuanya, apa kabar? Ini untuk pembacaan Divine Masculinity Special Valentine 2025 ini ya, oke. Dan ini tadi aku udah buat yang Divine Feminine, so cek aja kalau kamu belum tonton. Ya, tapi aku sering banget melihat pembacaan Divine Feminine tuh sedikit yang nonton daripada yang Divine Masculine. Yes, nggak semua orang mau untuk menerima kenyataan ya, pengen tahu apa yang terjadi dalam hidup Divine Masculine tanpa pengen tahu apa yang harus dilakukan dalam hidup. Ya, jadi jangan bertanya-tanya, jangan bingung kenapa dia nggak datang, dia nggak beri kepastian, kenapa dia nggak nyayangin kamu atau kamu nggak bahagia dalam hidup kamu, karena ya hal yang bikin kamu sedih, hal yang bikin kamu kecewa, siapapun kamu yang nonton ini, yang pasti Divine Feminine, kamu hindari. Dan kamu tahu, ketika kamu menghindari kesedihan, kekecewaan, artinya kamu juga menghindari kebahagiaan. Karena itu adalah satu koin di dua sisi yang sama. Divine Feminine, Masculine. Energi negatif, positif. Ya, kalau kamu nolak kesedihan, ya kamu nolak kebahagiaan. Intinya gitu. So, kamu pengen terus sedih, ya udah, tolak aja semua energi yang ada. Ya, pengen cari yang mudah, lancar aja dalam hidup, tanpa berusaha lebih, atau menjalani takdir masing-masing, ya that's okay jika itu pilihan kamu. Dan gimana dengan Divine Masculine saat ini? In my relationship to others, there is a perfect balance of intimacy and freedom. Divine Masculine menyadari kalau apa yang dia lakukan saat ini atau bersama kamu sebelumnya itu tidak baik. Diawali dengan hubungan yang memang dia sedikit memanfaatkan keadaan, apalagi memanfaatkan kamu secara intimasi. Ya, jadi ini yang gak begitu baik. Tapi dia menyadari itu memang lead, itu memang membawa ke arah dia menemukan cinta, kasih sayang bersama dengan kamu. Memang happy, menyadari kamu adalah orang yang menunjukkan dia arti cinta yang sesungguhnya itu. Ya, dan akhirnya dia menyadari banyak hal yang terbuka dalam hidup dia, membuat dia, oh, ternyata cinta itu seperti ini, kasih sayang itu seperti ini, ya. Jadinya dia kayak thank you gitu ya, kamu menunjukkan arti cinta, kasih sayang, dan juga menunjukkan kalau kesalahan di antara kalian berdua terbesar adalah di sisinya dia, ya. Dan ada sedikit malu untuk mengakuinya. My breathing in deep, regular, and relax. Oke, energinya ngasih lihat tentang ya dia fokus dengan diri dia, apa yang buat dia tenang saat ini, apa yang buat dia nyaman. Dia nggak mau nuntut harus begini, harus begitu dalam hidup. Dia pengennya untuk ya udah gitu ya, untuk oke, aku salah nih, aku keliru, kayaknya nggak bisa lagi dipertahankan. Let it be, let it go. Apapun itu, ya udah gitu ya. Thank you. Dan gimana cara aku memperbaiki semua ini ya, gimana aku fokus dengan diri aku dan hidup aku ya. Kalau kayak gini terus-terusan berat juga nih. Jadi dia ngerasakan memang kembali ke kamu tuh menyakitkan bagi ego dia, tapi juga menyenangkan. Dia buat dia happy, bahagia. Tapi kalau dia happy, bahagia dengan keegoisannya dia, dengan apa yang buat dia nyaman secara singkat, dia paling datang hanya untuk ngasih lihat kamu kalau dia pengen approach kamu. Tapi apakah dia belum benar-benar butuh kamu sesayang itu? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan lagi. Karena jika seseorang dia masih banyak beralasan saat dia datang ke kamu, intinya gitu, aku pengen dekat sama kamu, tapi aku nggak tahu kita ke depannya gimana. I'm sorry. Itu tanda dia masih belum selesai dengan diri dia, hidup dia. Dia cuman mau kamu ada dalam hidup dia. Ya, in many ways I contribute to the protection and healing of the earth. See? Dia pengen untuk kamu ada tetap, dan
gimana ya, maksudnya dia tetap bisa meraih kamu, menjangkau kamu walaupun keseriusan itu nggak ada, atau dia masih bingung ke arah sana. I open up to a happy solution, jadi energinya dia bisa mempermainkan ego kamu lagi, divine feminine. So hati-hati di situ ya, hati-hati di energi tersebut, karena itu ngasih lihat seseorang yang ya dia nggak benar-benar ingin menjaga, melindungi kamu, menyayangi kamu. Yang dia mau hanyalah untuk kamu gak ninggalin dia. Ya, tapi apakah dia benar-benar mikirin perasaan kamu? Nah, belum tentu. Ya. Pembelajaran terbesar bagi seorang divine feminine adalah memang kalau kamu gak dikasih kesakitan yang besar, kamu gak akan belajar apa-apa. Kedua, ego kamu harus dihancurkan dengan tidak membuat divine masculine adalah segala-galanya dalam hidup kamu. Ya, divine feminine adalah orang yang men-trigger kebahagiaan, orang yang menunjukkan ke kamu kesakitan kamu di mana, kekecewaan kamu di mana, gitu ya. That's it. Tapi coba kamu pikir lagi secara logika, secara real. Jika dia benar-benar memaksakan atau dia pengen untuk bersama kamu, dia seharusnya tahu harus gimana toh. Dia harus melakukan apa, dia tahu. Kamu gak perlu nunggu, memaksa atau meminta suatu kepastian dari orang yang dia aja gak tahu ke depannya gimana bersama dengan kamu. At least setidaknya dia pasti udah ada vision untuk, misalnya aku sayang nih sama dia, aku cinta nih sama dia. Oke. Gimana pun caranya aku akan mencari cara untuk bisa sama dia, bareng sama dia. Gitu. Walaupun gak tahu kapan, tapi aku akan mengusahakannya. That's it. Gitu ya. Bukan dengan aku datang, kita tahu gini kita nggak bisa bareng sama-sama, tapi aku pengen dekat dengan kamu gitu ya. Gimana ke depannya ya who knows gitu ya, tapi aku pengen kamu dekat sama aku gitu. Aku pengen untuk kita bareng komunikasi. That's a good thing. Cuman ingat, ini akan justru membuat perjalanan divine feminine akan masuk lagi ke dalam harapan, karena gak perlu bicarakan akan hal tersebut. Dengan adanya si divine masculine di samping kamu aja udah cukup menyenangkan kamu. That's it. Artinya kebahagiaan kamu masih di tangan dia. Saat kamu di fase yang benar-benar dia datang pergi, ya udah kamu ya udah, kalau mau pergi datang ya udah gitu. Dan kamu nggak mengambil keputusan. Saat kamu mengambil keputusan mau pergi, that's it. Ya udah, lebih baik kita jalan masing-masing dan aku gak mau lagi berurusan dengan kamu, that's it. Nah, di saat itu kamu membuat clear energi kamu di hadapan divine masculine, dan akhirnya dia akan sadar dia melakukan kesalahan dan dia akan berusaha menuju kamu. Bahkan aku bisa ngeliat di tahun ini dia akan datangin kamu ya, dengan benar-benar memberikan kejelasan dalam hidupnya untuk bersama dengan kamu. Akhirnya dia berpikir toh, karena mau bersama dengan kamu ya harusnya berpikir, harusnya gitu ya. Tapi kalau kamu gak kasih kesempatan, ya gak akan bisa. Okay, so that's it ya, aku harap membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga, sorry for the noise, untuk divine masculine. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan.